Alhamdulillah, hari ini kami bersama Nini Tuan Guru Selamat Syukur Ikhlas bersama rombongan Jatma bisa ziarah berkunjung di rumah Tuan Guru Umar Kelayu. Jadi ini sabu yang sudah umur ratusan tahun ini, dan alhamdulillah masih tetap hidup sampai sekarang ini. Ini tempat di depan halaman sama di belakang rumah beliau ini. Jadi kami lagi berkunjung di sumur mata air ya, tempat beliau ini. Jadi inilah sumur beliau, tapi sudah ditutup kayaknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami sudah di sini. Coba kita melingkar dulu Nini Tuan Guru ke sana ya. Berarti dari bangunannya ini kamar haluat ya. Jadi untuk kita nampak tilas perjuangan beliau ini di sini. Ini rumah ini double, ini depan belakang agak unik. Nah ini juga pohon sabu ini juga di belakang sama. Jadi kita tidak tahu mana depan atau belakangnya ini rumah nih. Pas kembar ini, depan menghadap. Ya ini dari timur. Ini hadap timur sama hadap barat, dari kiblat. Jadi sedikit yang langsung coba ini dulu. Ada utara sama selatan. Ini rumah beliau langsung dan rumah haluan beliau ini. Ini Gus lagi sholat atau lagi tawajuh dulu ini. Siap, luar biasa, ini jadi double nih. Jadi saya lagi di sini, alhamdulillah ini rumah masih terawat sudah ratusan tahun. Jadi Tuan Guru Umar Kelayu adalah termasuk tokoh sentral ya, Tuan Guru yang ada di Lombok bahkan ke Nusantara ini. Jadi nah, sedikit yang dulu ini Tuan Guru sama Tuan Guru Kusairi mungkin sedikit yang minta keterangan sedikit tentang sejarah tempat ini, rumah beliau ini, seperti apa juga ada sejarah dari Tuan Guru Umar Kelayu sehingga bisa bersinar di mana sampai di dunia ya, termasuk di Mekah di Masjidil Haram. Dawak Tuan Guru. Baik, Tuan Guru Umar ini dia sosok ulama yang bukan hanya dikenal di Lombok, tapi di seluruh poros dunia ini. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Rekam jejak beliau tercatat dalam sejarah bahwa beliau lah yang pernah menjadi imam besar Masjidil Haram. Jadi kelahiran beliau tahun 1784. Kalau kita lihat ulama-ulama kita di Indonesia ini, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muridnya beliau juga. Kemudian ada Syekh Nawawi Banten yang lahir pada tahun 1814. Kemudian ada Syekhuna Khalil Bangkalan yang lahir pada tahun 1820. Beliau ini sempat bertemu di Masjidil Haram. Nah, Dato' Umar ini punya bapak namanya Kiai Ratana, dan Kiai Ratana ini punya bapak namanya Penghuda. Itulah lahir dari kerajaan Selaparang. Itu dalam sejarah yang kita baca. Dan beliau ini, Tuan Guru Umar Kelayu, punya anak seorang ulama namanya Tuan Guru Badrul Islam, yang ada makamnya di depan Masjid Pancor. Beliau, Tuan Guru Badrul Islam, lahir pada tahun 1855. Seorang ulama yang pernah mewakili bapak beliau konferensi ulama sedunia di Mesir
satu-satunya orang Lombok pada saat itu yang sudah menginjakkan kakinya di Mesir. Eh, apa kata Tuan Guru Umar kepada anaknya? Wahai anakku, kamu pergi ke guru saya dulu di padang pasir, minta restu baru kamu berangkat ke Mesir. Nah, sampailah dia cari gurunya Tuan Guru Umar di padang pasir. Di situ dia temukan sosok ulama yang zuhud, yang konon di situ di rumah beliau itu penuh dengan kitab. Nah, begitu Tuan Guru Badrul Islam ini minta restu, ternyata apa kata ulama ini, justru salah, saya yang berguru sama datukmu. Ilmu datukmu ini sangat luas dan dalam. Saya bukan muridnya, saya bukan gurunya, tetapi sayalah muridnya beliau. Karena saking tawaduknya bapaknya, Tuan Guru Badrul Islam, Tuan Guru Umar ini saking tawaduknya sehingga dia bilang guru kepada muridnya. Salah kalau bapakmu bilang saya ini gurunya, justru saya ini muridnya. Dia minta izin, pergilah ke Mesir mewakili bapaknya untuk konferensi ulama sedunia pada saat itu. Nah, Tuan Guru Badrul Islam ini pernah dikabarkan dulu ketika belajar sama datuknya, ini banyak cerita yang beredar. Saya temukan dari Tuan Guru Ismail Thohir yang ada di Lendang Nangka, karena bapak beliau itu seleting dengan Tuan Guru Badrul Islam yang sempat belajar kepada Tuan Guru Umar Kelayu kan. Konon waktu itu dia sedang membaca kitab, disimaklah oleh bapaknya Tuan Guru Umar ini. Ternyata katanya ada salah cara baca kitabnya. Keluar beliau langsung mukul kepalanya, kepala Tuan Guru Badrul Islam. Nah, kemudian pergi beliau ke Baghdad. Nah, pergilah beliau ke Baghdad, kalau bahasa kita nyengerlah beliau. Nah, sampai di Baghdad itu dia berada dalam satu masjid. Konon wallahu a'lam bishawab juga ini cerita dari Tuan Guru di sana, bahwa ketika beliau dalam kondisi lapar, miring tanah Baghdad katanya. Nah, sempatlah ulama-ulama Baghdad kaget kenapa sampai tanah Baghdad itu miring. Akhirnya dicari tahu, ternyata ada ulama yang ada dalam masjid. Nah, setelah dicari tahu, ketemulah dengan Tuan Guru Badrul Islam, anaknya Tuan Guru Umar. Lalu dibawalah ke para ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau kan belum makan saat itu, lalu dihidangkan makanan. Kemudian ditanya, kamu dari mana, siapa orang tua? Saya dari Mekah, bapak saya Syekh Umar. Begitu beliau nyebut Syekh Umar, semua ulama-ulama ini langsung mempersiapkan segalanya pada saat itu. Nah, konon setelah beliau diberikan makan minum, mendahar, kembali katanya normal tanah Baghdad. Ini cerita yang sempat viral di kalangan para ulama-ulama Lombok yang diceritakan oleh tuan guru tua kita itu. Saya banyak dengar cerita ini, dan langsung saya dengar juga dari Tuan Guru Ismail Thohir yang ada di Lendang Nangka. Waktu saya sawan ke rumah beliau, dia cerita. Nah, kemudian satu ketika katanya pulang dari Baghdad, beliau ini tiba-tiba langsung aja di Masjidil Haram. Semua orang banyak belajar sama Tuan Guru Badrul Islam. Karena pada saat itu tidak boleh orang sembarangan mengajar di Masjidil Haram, harus melalui rekomendasi Tuan Guru Umar. Baru ulama sekali berapapun di zaman itu, beliaulah Tuan Guru Umar ini memberikan rekomendasi di zamannya beliau. Nah, alhasil banyak orang-orang meributkan kedatangan sosok misterius Tuan Guru Badrul Islam ini kan, sampai masuklah ke telinga Tuan Guru Umar. Kata beliau, siapa yang nekat ngajar di Masjidil Haram? Siapa orang ini berani sekali? Akhirnya karena mendengar viral nama Tuan Guru ini, sampai didengar oleh Tuan Guru Umar, akhirnya datanglah Tuan Guru Umar mencari orang yang mengajar tanpa rekomendasi beliau kan. Akhirnya begitu disuruh dia, kamu ini siapa? Langsunglah Tuan Guru Badrul Islam ini membuka kopiahnya. Baru dia tahu bahwa ada bekas luka bocor pukulan beliau saat itu. Akhirnya apa kata Tuan Guru Umar? Anakku, pulang dululah kamu, nanti kamu ngajar di sini. Dibawalah pulang beliau ke rumahnya. Nah, itulah pertemuan setelah beliau menghilang ke Baghdad pada saat itu, dan beliau tiba-tiba pulang dari Baghdad itu mengajar di Masjidil Haram, sampai orang-orang di sekitaran sana heran karena setiap orang yang ngajar di sana itu kan melalui rekomendasi Tuan Guru Umar Kelayu. Ini sejarah yang kita dengar turun-temurun. Nah, kemudian beliau juga punya anak yang ibunya lain.
namanya Tuan Guru Ahmad Tretetet, itu yang terkenal di Lombok, dipanggilan dengan Tuan Guru Tretetet. Ibu beliau dari Banyuwangi, nama ibunya Raden Roro Amnah, dan kemudian bapaknya Raden Roro Amnah ini Raden Prigokusumo. Di Banyuwangi pun sampai hari ini legenda cerita tentang Raden Roro Amnah itu sampai hari ini, dan memang sejatinya di situ ada makam keluarga-keluarga Tuan Guru Umar yang ada di Banyuwangi, masih ada kerabat, bahkan di Mekah pun ada, masih ada di Kampung Awali. Di situ ada dulu namanya Syekh Raden Thayyib, Syekh Raden Thayyib. Kemudian dia punya anak-anak masih yang sekarang keturunan-keturunan beliau yang ada di Mekah. Nah, Tuan Guru Tretetet ini kalau kita melihat background beliau ini, dia terus keliling-keliling. Memang dia tidak punya pondok, beda dengan Tuan Guru Badrul Islam. Kalau Tuan Guru Badrul Islam kan masih ada sampai hari ini di depan Masjid Pancor. Kalau Tuan Guru Ahmad Tretetet ini, dia berjalan dari tempat ke tempat, terus kemudian ketemu dengan orang-orang, kemudian beliau mengajar tauhid, sehingga beliau sering mengucapkan kata Tretetet, itulah kemudian dia viral. Dan kita ketahui karomah-karomah beliau banyak sekali yang nampak, yang diceritakan kita oleh orang tua dulu yang menyaksikan keberadaan Tuan Guru Ahmad Tretetet ini. Sampai hari ini legenda tentang Tuan Guru Tretetet ini masih booming di kalangan masyarakat, karena banyak cerita-cerita sejarah-sejarah pada masa lalu. Di antaranya dulu di Pancor itu ada sebuah toko di mana ceritanya beliau minta sesuatu, beliau bilang halal halal halal, tapi tidak dikasih ya. Kemudian beliau bilang naik bendera merah, tiba-tiba terjadi kebakaran. Di Mas Bagi pun pernah juga kejadian, dia minta sesuatu, kemudian tidak dikasih, terjadi kebakaran juga. Dan ini cerita yang turun-temurun, yang melegenda di tengah masyarakat, itu banyak saksi. Jadi bukan mitos atau bukan sebuah cerita fiktif gitu, tapi ini kenyataan. Kalau kita tanya orang-orang tua yang menyaksikannya di era 70-an, 60-an itu pasti akan mengenang siapa sosok Guru Ahmad Tretetet. Dan kita juga sampai sekarang juga masih mengenal karomah atau kemuliaan beliau. Ya. Terus sedikit mungkin terkait dengan kiprah kembali ke Dato Tuan Guru Umar, karena di sini kan memang kalau menurut ini memang dari kelahiran beliau memang sepertinya beliau adalah tuan guru yang tertua di Lombok, atau bahkan mungkin pengembangan atau kiprah beliau untuk syiar Islam di Lombok maupun di Mekah seperti apa. Coba mungkin sedikit dijelaskan, mungkin ada punya murid di Lombok maupun di luar di Mekah. Murid beliau di Lombok ini kan banyak. Ada Tuan Guru Lopan yang lahir pada tahun 1819. Itu Tuan Guru Lopan, atau yang disebut dengan Tuan Guru Soleh kan. Beliau itu berguru kepada Tuan Guru Umar, baik dalam bidang tasawuf, bidang hadis dan lain sebagainya, dan sangat dikagumi kekaromahannya Tuan Guru Lopan, sangat dikagumi kesulitannya, kewarohannya Tuan Guru Lopan, murid Tuan Guru Umar. Sehingga sampai hari ini kita lihat di makamnya beliau di Ketak ya, makamnya Tuan Guru Lopan, ada prasasti di situ bahwa Tuan Guru Lopan alias Tuan Guru Soleh berguru pada Tuan Guru Umar Melayu, kan di situ. Kemudian murid beliau juga yang sekaliber luar biasa, Tuan Guru Soleh Hambali yang di Bengkel. Di situ muridnya beliau, Tuan Guru Soleh Hambali, yang kira-kira lahir pada tahun 1893 kalau tidak salah ya, nanti dicek itu. Beliau juga muridnya Tuan Guru Umar Melayu, yang sangat luar biasa karomahnya Tuan Guru Soleh Hambali. Nah, kemudian ada murid-murid beliau juga yang ada di Lombok ini, termasuk Syekh Zainuddin gitu kan, atau yang dikenal dengan Maulana Syekh. Maulana Syekh yang lahir pada tahun 1908. Tapi masih muda beliau ketemu dengan Tuan Guru Umar di Mekah pada saat itu. Nah, jadi
rentan antara Maulana Syekh dengan Tuan Guru Umar itu sangat jauh. Bahkan anaknya Tuan Guru Umar yang namanya Siti Rehan itu, anaknya Tuan Guru Badrul Islam itu menikah dengan Maulana Syekh, sempat pernah menikah dengan Maulana Syekh pada saat itu. Kalau kita lihat juga dengan umpamanya ini Maulana Syekh dengan Tuan Guru Badrul Islam, itu jauh kelahiran anaknya Tuan Guru Umar. Tuan Guru Badrul Islam itu kan lahir pada tahun 1855. Belajar juga di Islam. Kenapa? Maulana dulu ceritanya Guru Maulana itu pernah belajar ke anaknya Tuan Umar. Iya benar. Apa yang dikatakan oleh Tuan Guru itu benar. Tuan Guru Maulana Syekh itu pernah belajar sama anaknya Tuan Guru Umar Layu yang namanya Tuan Guru Badrul Islam. Karena dulu waktu Maulana Syekh kan belum pulang dari Salatiah, Tuan Guru Badrul Islam sudah mulai jadi imam, menjadi Tuan Guru di Lombok ini dan di Pancor kan, maksudnya di Pancor pada saat itu, di Lombok secara umum. Jadi banyak murid-murid Tuan Guru Umar tidak hanya di Lombok, di Indonesia ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian ada di Pontianak juga ada Syekh Abdul Fattah di situ. Kemudian sampai di Thailand itu ada Guru Ta. Kalau kita lihat dari umur beliau, bisa saja Syekh Nawawi Banten juga sempat berkhidmat kepada beliau. Kalau kita lihat, karena Syekh Nawawi Banten ini juga kan beliau jadi imam besar di Masjidil Haram. Tapi kalau kita lihat dari waktu jaraknya, kalau Syekh Nawawi itu Banten kan 1814, kalau Tuan Guru Umar 1784, artinya jauh lah. Nah, bisa jadi di situ mereka bertemu secara keilmuan. Dan banyak beliau murid-muridnya termasuk yang di Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang memberikan beliau izin untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, masih banyak murid-murid beliau yang tidak diunggah dalam sejarah. Tapi kalau kita melihat keberadaan beliau di Masjidil Haram, kan di Masjidil Haram ini dari semua kalangan di situ, semua golongan, semua negara di situ, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Malaysia, tidak ada Brunei, tapi dari seluruh mancanegara. Situ ada yang dari Iran, yang dari Baghdad, yang dari Kuwait, yang dari Mesir, macam-macam di semua negara berada pada saat itu di Makkatul Mukarramah. Perkiraan kira-kira tahun berapa kira-kira? Karena kelahiran beliau kan 1970-an ya. 1784. 1784 ya. Ya. Berarti 1700 nih. Iya, 1784. Oh, berarti luar biasa ini, berarti sudah lama sekali dah. Sangat lama itu. Berarti di Mekah itu beliau sejarahnya beliau ke sana kira-kira, maksudnya menuntut ilmu, dikirim sama orang tua beliau di sana, dan beliau informasinya beliau di Mekah ya untuk makam beliau. Jadi perkiraan berapa lama beliau tinggal di Mekah sebagai sebagai guru ya, istilahnya sebagai syekh mungkin di Mekah di Masjidil Haram. Perkiraan sampai umur berapa beliau di sana dan jejaknya beliau. Dengar riwayat-riwayat dari beberapa sumber, termasuk saya punya kakek yang sangat tua, pernah bercerita, dan beliau kan pernah berkhidmat di situ. Jadi dulu kakek ini bercerita sempat dia ikut masuk di kapalnya beliau waktu berangkat ke Mekah lewat Labuan Haji. Beliau yang membuat dermaga ini, Tuan Guru Umar ini yang memprakarsai adanya pelabuhan Labuan Haji. Dari situ beliau berangkat haji. Nah, sempat beliau, saya dengar dulu cerita dari kakek bahwa saya akan diam di Mekah dan akan hilang di Mekah. Nah, dari sejak itulah kemudian beliau hendak lagi kembali ke Lombok. Jadi dia habiskan waktunya di Mekah. Dia kalaupun beliau pulang di Lombok, hendak lama dia keliling, ngajar, ngaji. Kemudian halaqah di rumah beliau.
kemudian sambil keliling Lombok Tengah, semua Lombok beliau kelilingi. Nah setelah dia keliling, kalau puasa dulu kan ngamarin ya, Ngamarin gini. maka beliau kembali lagi ke Mekah, dan beliau pernah berpesan itu, saya ini terakhir saya di Lombok, dan beliau meninggal dua versi ya. Nggih. Ada yang mengatakan umur beliau 149 tahun dia meninggal dunia, ada mengatakan 150 tahun. Ya terlepas dari dua versi ini, yang jelas beliau itu umurnya sangat panjang, di atas ratusan umur beliau kan. Nah, jadi kiprah Datuk Umar dalam dunia ilmu di Tanah Suci itu, beliau menghabiskan waktunya di situ untuk menjadi imam, kemudian menjadi guru di Masjidil Haram. Banyak ulama-ulama dari luar negeri yang berguru sama beliau. Nah makanya kalau kita lihat dari catatan sejarah, habis waktunya lebih banyak di Mekah itu. Nah kalau kita lihat dari umur beliau yang meninggal dari dua versi yang tadi, yang 149 kemudian 150 itu, berarti dari situ kita lihat sangat lama. Sangat lama nggih. Sangat lama dia meninggalkan Lombok ini. Sama dengan Syekh Nawawi Banten kan, dia menghabiskan waktunya di Mekah untuk menimba ilmu, menjadi imam di Masjidil Haram, sekaligus mengajar ulama-ulama pada zaman itu. Jadi alhamdulillah memang Nusantara atau Indonesia memang di sini adalah sumber ya. Selain di Mekah juga para ulama, para penerus ya terkait dengan pengembangan Islam di zaman dulu. Alhamdulillah dari jejak ini kita mulai terbuka sekarang bahwa Lombok walaupun pulaunya kecil juga melahirkan ulama besar yang sempat berkiprah di Mekah, di pusat di Tanah Suci nggih. Jadi gimana pesan Pelunggu mungkin sebagai penerus, dan gimana kita akan kembangkan atau melanjutkan perjuangan beliau terkait dengan pengembangan Islam yang ada di Lombok, bahkan ke Nusantara akan berkembang sampai di dunia begitu. Ya kita bangga jadi masyarakat Lombok, seperti tadi pulaunya kecil tapi ulamanya besar-besar. Saya merinding ketika mengulas balik perjuangan Tuan Guru Umar ini. Dari zaman Belanda beliau berkiprah sebagai seorang ulama untuk membebaskan orang Lombok dari penjajah Belanda, kemudian penjajah Jepang. Kiprah beliau sangat luar biasa, dari anak-anak beliau juga yang ikut berjuang. Ada Tuan Guru Badrul Islam dengan Tuan Guru Ali Batu, kemudian tuan guru yang ada di Lombok ini ada dari Prigasela, kemudian Wanasaba. Banyaklah tokoh-tokoh sepuh Lombok ini yang ilmunya sangat kaliber. Nah kita patut bersyukur bahwa kita sebagai orang Lombok bangga, dan mudah-mudahan walaupun kita tidak sama dengan beliau-beliau ini, tapi paling tidak ada generasi anak Lombok yang akan kembali untuk mengharumkan Lombok di mata dunia dengan keilmuan. Nah, mudah-mudahan kita semua sebagai generasi muda ini terus berjuang untuk mengikuti jejak langkah beliau sebagai seorang ulama besar, sekaligus menjadi ulama di Nusantara ini. Ya kita memang tidak mungkin akan mengikuti secara jejak keilmuan, karena mereka ini orang-orang pilihan Allah yang sangat luar biasa. Tapi paling tidak bagaimana kita merawat bumi Lombok ini, bagaimana kita saling mencintai, saling menghargai dengan ajaran-ajaran beliau yang mempersatukan ulama-ulama dari manapun latar belakangnya, dari manapun organisasinya. Beliau menyatukan ulama-ulama di Lombok ini untuk kita bisa membangun Lombok. Amin. Lombok mendunia, begitu kan? Amin. Karena yakin ya, kenapa Datuk Umar telah membuka poros Tanah Awu menuju Tanah Suci kan? Tanah Awu menuju Tanah Suci, artinya poros Lombok menuju Mekah. Itu sudah dibukakan kita oleh Tuan Guru Umar. Makanya kalau kita lihat di Mekah itu sekarang ya, kebanyakan yang jadi mutawif itu dua.
itu dari Lombok sama Madura. Ini tanya beliau yang sudah lama Nih, mukim di ini Tuan Guru Sampai juga hari fokus ini. Sampai ada Nggih, yang nggih. nanya saya, kok di mana-mana ada orang Lombok di Mekah ini ya, kok sama orang Madura. Ternyata kalau kita berpikir kilas balik masa lalu ya, Tuan Guru Umar dengan Syekhuna Khalil Bangkalan, kemudian Hadratus Syekh, itulah yang kemudian membukakan kita jalan orang Lombok dengan orang Madura. Karena kita satu terah, orang Lombok dengan orang Madura. Sama-sama ada ulama besar pada saat itu. Yang dari Madura, Syekhuna Khalil, kemudian yang dari Banten, Syekh Nawawi, kemudian ada yang dari Banjar, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ternyata mohon maaf ya, ulama-ulama ini ternyata dia punya terah, tidak hanya dari keilmuan. Contoh yang Syekh Arsyad Al-Banjari, kan itu jauh ke Papua beliau kan. Ternyata seiring dengan perjalanan waktu ada cucunya menikah dengan cucunya Tuan Guru Umar Klayu. Nah, makanya ini kan sungguh luar biasa. Itu bisa dicari tahu di Klayu bahwa ada cucunya Tuan Guru Umar menikah dengan cucunya Syekh Arsyad. Siapa cucunya Tuan Guru Umar yang di Klayu? Anaknya Tuan Guru Mungsib, atau yang dikenal dengan Tuan Guru Baba, yang lahir pada tahun 1870-an kurang lebih di situ ya. Cucu beliau ya. Cucu Tuan Guru Umar. Tuan Guru yang lahir Umar. dari anak Tuan Guru Mungsipuddin, atau yang dikenal dengan Tuan Guru Baba. Itu yang kemudian menikah dengan cucunya Kiai Arsyad yang Martapura. Artinya bukan hanya sekedar dijaring ilmu, tapi ada terah yang mempersatukan mereka. Dan luar biasa kalau kita lihat lingkaran para ulama-ulama besar di Nusantara, seperti tadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Syekhuna Khalil Bangkalan, kemudian ada Kiai Siddiq di Jember, kemudian ada Romli Tamin di Jombang, kemudian ada Kiai Asnawi di Banten, ada Abuya Muhtadi, walaupun agak belakangan beliau di situ, tetapi jejaring keilmuan beliau itu satu terah dengan Lombok. Makanya Lombok tidak bisa dipisahkan dengan Banten, tidak bisa dipisahkan dengan Sulawesi, tidak bisa dipisahkan dengan Kalimantan ya. Karena apa? Jejaring keilmuan ini bersatu, satu terah. Dan secara nasab pun mereka ada hubungan gitu, dengan seperti tadi adanya pernikahan antara cucu dengan cucu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian Dato' Umar Klayu ini sebagai sentralnya ulama di zaman itu yang banyak melahirkan ulama-ulama besar yang ada di Nusantara ini. Nah, itu barangkali tentang sekilas. Selanjutnya terkait dengan kita ini dari Pelunggu juga sebagai untuk di Jatma ini, Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi kita dari Jatma ini mungkin ini adalah sebagai wadah untuk menyatukan para tokoh ulama Tuan Guru yang ada di Lombok, bahkan ke Nusantara. Jadi Jatma Aswaja ini adalah suatu wadah mungkin. Kita akan malahan ini akan bergerak sampai seluruh dunia. Mudah-mudahan ini dari Lombok kita bisa gaungkan dulu, untuk kita satukan dulu para tokoh-tokoh ulama, pengamal torekah, pengamal ilmu yang nyampe ke Rasulullah. Jadi mudah-mudahan di Lombok Timur atau dari terah yang ada di sini bisa berjuang untuk mengembangkan atau mensiarkan terkait dengan ajaran Islam yang nyampe ke Rasulullah. Begitu, gimana Tuan Guru terkait dengan Jatma, tanggapannya dengan Jatma? Tuan Guru Umar ini kan juga termasuk pengamal tarekat, termasuk anaknya semuanya. Jadi yang kita ketahui beliau adalah tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Jadi apa yang ada di Jatma ini juga sebagai perpanjangan apa yang pernah dilakukan oleh beliau dulu. Jadi tarekahnya sama dengan apa yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan makanya kita berharap dengan kehadiran kita bersama sebagai generasi muda bisa menjadi estafet kepemimpinan beliau terdahulu untuk menyambung terah sanad keilmuan
kepada ulama-ulama kita di Nusantara. Kita akan bertemu dengan para kiai-kiai dari seluruh Indonesia kan. Dan Oke. insya Allah nanti pada tanggal 9 di Masjid Istiqlal ya. Oke. Semuanya ulama. Jadi Sama Lombok ulama. pun tidak ketinggalan. Karena memang Lombok ini termasuk menjadi bagian penting bagi negara Indonesia ini dengan kiprah para ulama-ulama terdahulu. Jadi siapapun kita di Nusantara ini adalah kita satu dan ulama kita satu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan hidup sampai sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Amin. Dan mudah-mudahan kita dari Jatma ini generasi muda, ada saudara Tiang ini Tuan Guru, Oke, kemudian Nini Tuan Guru, semua Khusus. teman-teman kita, mudah-mudahan kita ini bagian dari benih-benih para ulama. Kayaknya Gus Untuk lagi sholat ya nih. kita bagian dari benih-benih ulama-ulama Amin, amin. yang akan mencoba untuk mempersatukan generasi muda ulama-ulama di Nusantara ini. Amin, Yang amin. yakin, karena kita sudah punya pintu gerbang yang sudah dibuka oleh Tuan Guru Umar Klayu, dan ada 2 Umar yang di Lombok dulu kan, Tuan Guru Umar Klayu sama Tuan Guru Umar Gerintum. Di situ sama Tuan Guru Umar Syafi'i sama-sama meninggal di Mekah. Dan konon dalam catatan sejarah, hamba-hamba Allah ini ketika digali kuburannya itu dalam sekian tahun masih utuh jasad-jasad beliau. Dan ini cara Allah untuk Barakallah. mengabadikan, mengenang karomah ulama-ulamanya, karomah wali-walinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya, Jadi, terima kasih Nggih. saudaraku. Jadi hari ini kita berada di rumah beliau, pegedengan beliau yang masih utuh. Sudah 200 tahun yang lalu. Bahkan ada sabu ini ada sabu. yang ini umurnya sudah ratusan, bahkan diperkirakan Udah mati sudah tapi hidup 200-an lagi tahun. kayaknya ini. Ya, jadi kalau kita melihat batang pohon ini sungguh sangat tua dan sudah berapa kali dipangkas, tumbuh kembali lagi. Ya, ini salah satu tanda ayatum min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah dari seorang hamba-hambanya yang sangat ikhlas. Ini rumah Sangat beliau nih. ikhlas dan sabar dalam Oke. memperjuangkan agama, sehingga ini menjadi saksi bagi kita generasi muda. Ada peninggalan beliau yang kita saksikan. Kalau secara logis ini sebenarnya sabu kalau sudah 100-an tahun ini kan bisa tumbang dia, atau mungkin tidak bisa berbuah kembali kan. Ukurannya sama pohon idealnya, pohon-pohon seperti itu. Tapi ini di depan mata kita ada 2 pohon sabu, ada di belakang, ada di depan. Nah, Nggih, jadi ini sungguh luar biasa. Gedenya beliau ini juga wajah yang di depan dengan di belakang sama. Sama, udah luar biasa. Jadi sampai sempat bingung itu Mami Ibnu tadi itu. saya mau Ini luar yang biasa. yang wajah depan ini ya beliau. Karena ini salah satu keunikan beliau dan masih pintu-pintunya masih kayak di zaman beliau ini ya. Sudah kayaknya ini sudah luar biasa nih. Jadi saya juga akan contoh nanti ini seperti apa ini pintu dan ini. Mudah-mudahan. Itu saja dulu kita tutup Tuan Guru. Mudah-mudahan berkah kita sambil menunggu rombongan kita yang lagi wirid, sholat dan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.